Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada suatu pertanyaan. Sekarang banyak sekali ulama-ulama di seluruh dunia, bahkan hampir jutaan ada ulama. Banyak sekali ulama. Di mana-mana kita lihat ulama-ulama, ada di KTP-nya juga pekerjaan ulama. Tetapi bagaimana kita bisa membedakan antara ulama itu ulama dunia atau ulama itu ulama akhirat? Yang dimaksud dengan ulama dunia adalah ulama ulama yang jahat, yang cinta dunia. Atau ulama itu ulama akhirat, ulama yang mementingkan urusan akhirat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara tentang masalah ulama, apakah itu ulama dunia, ulama yang mencintai dunia, ataupun itu ulama akhirat, yaitu mencintai akhirat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu kita sebenarnya tidak bisa mengetahui yang sebenarnya. Karena yang mengetahui ulama itu ulama akhirat yang cinta kepada Allah, dan ulama itu ulama dunia yang cinta kepada dunia adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukan penampilan dan gaya-gayanya. Tetapi tanda-tanda, diberikan tanda-tanda kepada kita, disebutkan di dalam kitab-kitab ulama, bahawa tanda-tanda daripada ulama akhirat, yaitu ulama yang mementingkan urusan akhirat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengenyampingkan urusan dunia, adalah apabila kita berjumpa dengan mereka itu, kita melihat wajah mereka itu, kita duduk di hadapan mereka itu, kita mendengar percakapan mereka itu, kita mengikuti jejak mereka itu, bertambah-tambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah-tambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah-tambah merasa bahwa akhirat itu adalah yang paling utama dan dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Belum kita diajakkan untuk bertaubat kepada Allah, belum kita diajak untuk beribadat kepada Allah, akan tetapi dengan melihat wajah mereka saja, kita sudah mulai tersadar dan tersentuh hati kita ingat kepada akhirat. Itu salah satu tanda daripada ulama-ulama akhirat. Kenapa demikian? Karena kehidupan mereka itu sederhana. Mereka tidak bermewah-mewahan di dalam dunia. Karena mereka sadar bahwa dunia ini adalah hanya sebatas tempat transit saja, tempat persinggahan sementara saja, bukan yang kekal. Sehingga mereka tidak membangun rumah yang mewah, bagaikan istana. Sehingga mereka tidak memakai pakaian-pakaian yang megah-megah. Sehingga mereka tidak memakai kenderaan-kenderaan yang mewah-mewah. Mereka hidup sederhana. Dan mereka makan sederhana. Mereka tidak berlebih-lebihan di dalam makanan dan sebagainya. Mereka hanya mementingkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kehidupan, aspek kehidupan mereka itu. Tetapi sebaliknya tanda-tanda itu ulama dunia, yaitu ulama yang cinta kepada dunia, mengutamakan dunia dan mengenyampingkan akhirat, mereka itu ulama. Akan tetapi mereka itu disebutkan sebagai ulama yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apabila kita berjumpa dengan mereka itu, kita langsung ingat kepada dunia. Terobsesi dengan mereka itu. Terinspirasi dengan perbuatan mereka itu, dengan pekerjaan mereka itu. Kita lihat rumah mereka itu mewah, tinggi mencakar langit, bak istana. Pakaian mereka megah, bagaikan pakaian raja-raja. Kenderaan mereka mewah-mewah. Makanan mereka pula cukup enak-enak dan sebagainya. Kehidupan mereka itu penuh glamor.
bagaikan kehidupan seorang raja. Sehingga orang-orang awam yang melihat mereka itu langsung terpancing dan berkata, siapa bilang tidak boleh mempunyai rumah yang besar bagaikan istana? Abu-abu saja, abu itu panggilan ulama-ulama di Aceh. Kiai-kiai, syekh-syekh, ustad-ustad, tungku-tungku, rumahnya gede-gede, 5 tingkat, mewah. Padahal penghuninya cuma 2 orang, dia sama istrinya. Mobilnya mewah, 2 miliar. Pakaiannya mewah, sepatunya saja 15 juta. Paling kurang 15 juta. Jam yang dipakai hampir 1 miliar kadang. Pakaiannya juga demikian. Sehingga orang awam berlomba-lomba mencari kehidupan dunia. Karena dunia ini menurut mereka yang mubah boleh. Sehingga tenggelamlah manusia awam di dalam lembah kesesatan. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh kehidupan dunia. Andainya membuat rumah-rumah yang tinggi dan sebagainya itu dibolehkan, tidak akan termasalah bagi kita. Sungguh Rasulullah SAW dulu tidak pernah tidur di dalam rumah gubuk. Sungguh Rasulullah SAW dulu membangun istana yang besar karena beliau manusia yang paling mulia. Dan beliau Rasulullah SAW itu tidak akan terpikat hatinya sedikit pun kepada dunia. Jaminan aman. Tapi beliau menjauhkan diri. Khalifah setelahnya Abu Bakar juga demikian. Umar bin Khattab juga demikian. Utsman bin Affan juga demikian. Ali bin Abi Thalib demikian, sahabat radhiyallahu anhum semuanya demikian. Mereka tidak mempergunakan dunia untuk kemewahan. Mereka tinggal di dunia ini hanya sebatas transit saja, persinggahan saja, menunggu giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tempat sebenarnya. Kita bilang saya aman, tidak ada apa-apa, tidak terpekat. Masalah harta banyak, rumah mewah, mobil mewah, pakaian indah dan sebagainya, tidak ada apa-apa sama saya itu. Yang penting hati saya. Itu bisa saja, boleh saja. Bisa saja orang itu demikian. Tapi sahabat-sahabat sendiri mengatakan, saya takut, saya tidak akan selamat daripada demikian. Apakah kita, iman kita, zuhud kita, wara' kita lebih hebat daripada sahabat? Lebih hebat daripada wara' Rasulullah SAW? Lebih hebat daripada wara' sahabat-sahabat radhiyallahu anhum? Lebih hebat daripada tabi'in? Lebih hebat daripada tabi'in, ulama-ulama yang terdahulu? Mereka tidak pernah berbangga-bangga, bermegah-megahan. Oh, ini tuntutan zaman, kata kita, tuntutan zaman. Kalau tidak demikian, kita akan dianggap hina oleh kafir. Kita akan dianggap tidak ada apa-apanya oleh kafir. Itu semuanya tidak ada bukti. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memimpin Islam, kafir semuanya takut. Padahal Umar itu tidur di bawah pokok pohon kurma. Ketika ulama kita yang tidur di dalam rumah gedung sebagainya, para kafir-kafir itu tertawa, tidak pernah takut. Bukan kafir yang takut sama kita sebenarnya, dengan berpakaian indah, rumah mewah sebagainya. Kita takut sama mereka, takut dikatakan kita gembel. Itu saja demikian, saudara-saudara yang berbahagia. Mudah-mudahan jawaban sebahagian daripada tanda-tanda ulama-ulama akhirat dan ulama-ulama dunia dapat kita ambil kesimpulan sendiri. Lebih baik apabila saudara membaca di dalam kitab-kitab, umpamanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Demikianlah jawabannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.